Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari hatimir rusul syafi'il anam badrit tamamil qamari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa radiyallahu anhu wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Wal maqalatu thalithatu an Abi Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu: man dakhala al-qabra bila zadin ay min al-amali salihi faka'annama rakibal bahra bila safinatin ay fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunkiduhu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu bi qabrih illa kal gharikil mugawwisi ay at-talibi li ayyughasa. Saudara, kita lanjutkan bacaan kitab kita dari kitab Nasaihul Ibad, Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Jadi kitab ini disusun oleh Syekh Nawawi Banten. Tujuannya supaya kita punya persiapan untuk tempat kita yang sesungguhnya, yaitu hari akhirat. Maka kitab ini disusun oleh beliau tujuannya untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan, dapat barokah dari ilmu-ilmu beliau. Maka berkata penyusun kitab ini Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi, semoga Allah redha kepadanya dan semoga keberkahan ilmunya tercurah atas kita. Wal maqalatu tsalitsatu, dan maqalah yang ketiga. Jadi isi kitab ini adalah ayat Quran, hadis, dan perkataan ulama atau perkataan sahabat, namanya asar. Dan maqalah yang ketiga an Abi Bakrin, riwayatnya dari Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah bin Abi Kuhafah namanya Abu Bakar. Orangnya ganteng, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya ikal, hidungnya mancung lurus, bibirnya rada merah. Tingginya enggak lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak lebih tinggi. Orangnya memang tampan. Abu Bakar itu orangnya memang tampan, tapi hatinya paling lembut. Dia kalau baca Quran radhiyallahu an, tetangganya yang dengar baca Quran nangis, walaupun orang kafir. Jadi Abu Bakar kalau dia baca Quran, orang dengarnya nangis karena indahnya dan hanyut. Nah, itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak riwayatnya, tapi malam ini tentu kita enggak baca banyak karena tujuan kita mengambil barokah aja. Dan dialah sahabat yang mengungguli semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keunggulannya melebihi keunggulan semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh seorang sahabat, di situ ada Nabi. Beliau berkata, yang terbaik umat ini hadal ummah ba'da nabiha, sebaik-baik umat ini setelah nabinya yang adalah Abu Bakar. Nabi dengerin tuh, orang yang paling baik di antara semua umat Nabi Muhammad SAW setelah nabinya yaitu Abu Bakar. Nabi diam, setuju Nabi. Jadi orang yang paling baik, kutub Abdul, dari 124.000 sahabat Nabi Muhammad SAW,
yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad, 124.000 sahabat Nabi Muhammad. Yang terbaik di antara mereka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beruntung di hati mereka ada kecintaan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kayak siapa? Syiah, Rafidhah, kejam. Nah, katanya Abu Bakar radhiyallahu an, beliau katakan, man dakhala al-qabra, siapa orang yang masuk ke kuburan, artinya mati. Jadi kita bakal masuk kubur. Ada nggak yang nggak masuk kubur nih? Nggak ada. Tenggelam kali ya artinya. Atau kayak orang Bali ngaben, dibakar. Tapi masuk ke di alam barzah? Masuk. Oh iya. Atau kayak Fir'aun di balsem? Dari kubur. Mereka rata-rata memang ada ikutannya. Kenapa di balsem? Kenapa dibakar ngaben yang biayanya luar biasa itu? Orang-orang Toraja lagi ditanam ya di atas pohon. Iya. Jadi kayak apa mereka melakukan itu dengan biaya yang mahal? Walhasil. Dan tidak ada pun di antara kita kecuali kita bakal masuk ke alam kubur. Alam kubur bukan kuburan, beda. Alam kubur bukan kuburan. Dan di antara jarak kita dengan sorga yang paling ringan dia, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat dari kitab Jami'us Saghir Al-Imam As-Suyuti, bainal abdi wal jannah, jarak antara kamu dengan surga sab'u iqabin, 7 penghalang, 7 fase, 7 pos, 7 tempat. Ahwanuha, yang paling ringan darinya al-maut, kematian. Hari ini berapa banyak orang begitu takut dengan kematian. Begitu batuk pilek dikit, ya Allah. Sampai ada anak nggak mau cium tangan sama ibunya karena ibunya lagi pilek. Ibunya yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang curhan kasih sayangnya nggak ada bandingannya, yang setiap kali kita sakitin tetap maafkan kita. Tapi hari ini ada anak nggak mau salaman sama orang tuanya, sama ibunya. Yang orang jangan kita sekali, tiap hari ente sakitin tetap dia maafin ente. Ada nggak orang begitu sama kita? Nggak ada. Ibu kita doang. Kita jangan kita setiap hari disakitin. Sekali lu sakitin gua ingat sampai mati gitu. Oh. Tapi ibu kita bikin salah, kita ambil duitnya, kita apain aja, dimaafin gak kita? Dimaafin, ya Allah. Tapi dengan segala cinta yang dimiliki sama ibu tersebut, ada anak sekarang nggak mau salaman sama. Emang kenapa? Takut mati. Jadi betapa besar fitnahnya yang kita alami sekarang. Betapa besar. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, yang paling ringan antara kamu dengan surga itu dia kematian, paling ringan. Kalau paling ringan keadaan mereka seperti itu, bagaimana selanjutnya? Itu isyarat kasihan mereka, karena mereka lupa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa ada yang mengatur kehidupannya. Mereka lupa bahwa kehidupan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jauh dari Allah Ta'ala. Ente nggak ingat Allah, aneh ingat Tuhan lah, aneh nggak ingat Tuhan. Ya. Kalau ente ingat Tuhan, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ciri mereka, hati mereka tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, dengan mengingat Allah hati kamu tenang. Hati kamu tenang. Ketenangan yang kamu cari selama ini ada ketika kamu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dan di antara kita tidak ada yang tidak masuk ke alam kubur. Kita pasti bakal mati masuk ke alam. Kemudian Luqman al-Hakim disebutkan, beliau di antara nasihatnya kepada anaknya, "Nak, kalau kamu tidak percaya dengan kematianmu, dengan alam kubur, berupayalah kamu, kalau kamu pengen tidur jangan tidur." Bisa nggak? Bisa nggak? Sehari, 2 hari mungkin kita bisa nggak tidur ya, karena sakit ya, punya insomnia. Tapi dia bakalan tidur nggak tuh? Tidur. Apalagi di pengajiannya nggak? Ngumpul tahlil ngaji gitu, kayaknya mati gitu diusap-usap aja enak gitu. Nah, datang tidur kelar udah bangun nggak seger lagi. Ya Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan alam barzah, alam kubur itu seperti alam mimpi. Bukan dia ya, seperti. Kalau Anda tidak percaya dengan alam kubur, maka jangan percaya dengan alam mimpi. Tapi itu nggak bisa. Ente pasti tidur, pasti ngimpi. Pasti Anda akan merasakan mimpi. Nah, sekarang kalau mimpinya indah, alhamdulillah. Nah, kalau mimpinya nggak enak gimana? Dihibur setan. Kalau dihibur setan masih mending, ente dipukulin. Ada makhluk gede banget gitu, dipukulin ente. Nggak bisa lari soalnya. Iya. Nggak bisa lari dikejar. Iya nggak? Dan nggak bisa bangun habis itu, gimana rasanya? Itu hak, itu perkara yang hak, yang akan kita lalui. Nggak bisa nggak? Karena Nabi memberitakannya, Allah memberitakannya. An-naru yu'raduna 'alaihim guduwa wa ashiya. Neraka itu kami perlihatkan kepada mereka yang dalam kuburan di waktu pagi dan sore. Itu maksudnya alam kubur, ada siksa kubur. Belum dipukulin, tapi dikasih lihat aja, nih tempat lo. Pagi dan sore. Serem banget. Nah, ente sendirian. Dalam rumah ente sendiri. Kemudian yang ente lihat horor tiap hari, maka jiwa Anda akan rusak, batin Anda akan tersiksa. Kita niat bini aja kadang enak ya. Niat bini bisa enak, ya Allah. Dia lagi. Atau yang kita semangat di kendor semangat gitu. Karena kalau ketemu ngomel gitu kan. Kalau ketemu ngomel kan nggak enak tuh ya. Enak nggak? Halo, gue pergi dari rumah. Udah pulang lagi tapi pulang lagi nggak? Pulang lagi. Sebelnya udah hilang nih nggak? Sebelnya hilang. Tetapi kadang-kadang bini kita yang begitu luar biasa sikapnya sama kita, yang dia rela meninggalkan orang-orang yang dia cintai untuk bersama kita. Terkadang kita merasakan sesuatu yang luar biasa kan. Padahal dia sayang sama kita. Kalau nggak sayang, nggak mungkin dia kasih apa yang paling berharga dari dirinya. Nah, itu kan manusiawi kan. Tapi kadang-kadang dengan sikapnya yang manusia yang tidak sempurna, kadang-kadang kita pegel, ya, dan kita nggak betah. Akhirnya kita pergi dari rumah. Alhamdulillah bisa pergi, nggak bebas, nggak kejajah gue. Tahu aja. Nah, itu baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bersama dia, kadang kita udah rasain sesuatu yang gak enak. Bagaimana Anda sendirian di kuburan, tiap hari horor? Apa nggak batin Anda tersiksa dan nggak bisa kemana-mana? Makanya meskipun ente mati di balsem jasad ente atau ngaben dibakar, lah Anda tetap merasakan azab kubur. Karena dia setingkat dengan mimpi. Kalau mimpi Anda di sini, mimpi nih, ente tidur nih. Kemudian terjadi basah, mimpi ente, kalau ente dekat ente ada air, ente akan merasakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba apa mimpi? Banjir gitu. Padahal cuma ada air doang. Atau kalau mimpi kencing ngompol dulu masih kecil, ya nggak? Mimpi banjir mandi, tahu ngompol.
Itu alam mimpi. Jadi Allah Ta'ala sebetulnya ingin menunjukkan kepada ente, kepada kita manusia, tentang kebenaran alam kubur dengan menghadirkan perkara-perkara yang ente bisa pahami. Dan kita bakal masuk ke situ. Kita bakal masuk ke situ. Dan ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, itu yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan nasib kita besok di alam kubur? Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, alam itu pasti dan kita bakal masuk. Kapan waktunya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya bisa berbagai macam. Yang kita minta husnul khatimah. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu an, siapa orang masuk kubur bila zadin, tanpa ada bekal, maka seakan-akan rakibal bahra bila safinatin, dia mengarungi lautan tanpa perahu. Bisa nggak? Dulu pernah ada lomba nyebrang Selat Madura ya. Berapa jam tuh? Ya. Sunda. Selat Sunda ya? Ya, Sunda. Ada berhasil, ada ya? Ada yang berhasil kan? Lalu sekarang kita jauhin lagi antara Indonesia dan Australia. Ada yang berhasil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lu gila nggak ada lomba katanya. Walaupun hadiahnya kayak apa tuh, orang nggak akan bisa ngikut karena udah lautan dalam kan. Nah ini artinya keadaan kita kalau kita nggak punya bekal pasti begitu, binasa kita. Lalu bekalnya apa kata Syekh di sini? Al-amalus salih, al-amalus salih. Maksudnya bekal di sini adalah amal soleh. Nah ini yang berat. Sebab amal soleh hanya dilakukan oleh orang soleh. Orang soleh itulah yang bisa melakukan amal soleh. Apa itu soleh? Orang yang al-ghaim bi hukukillah wa hukukin nas. Orang yang bisa menjaga hak Allah dan hak manusia. Bisa nggak kita? Ya Allah. Bisa kalau Allah mudahkan. Ini contoh. Kalau kita baca tafsirul Jalalain, maka amal soleh maksudnya setiap yang fardu al-faraid wan nawafil, itu amal soleh. Semua yang fardu, yang sunnah, itulah amal soleh. Umpamanya sholat kita, itu amal soleh. Tapi apakah kemudian sholat itu menjadi amal soleh kita? Belum tentu. Karena semua perintah agama, semua amal soleh itu cuma media, cuma sarana. Dan media dan sarana tergantung orang yang menggunakannya, menjalaninya. Ente sholat, bisa ente sholat. Orang yang munafik bisa sholat nggak? Bisa sholat ya. Berarti dia cuma bisa menjaga hak-haknya media itu. Tapi haknya Allah dipelihara nggak? Belum tentu. Apa haknya Allah Ta'ala? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala kecuali mereka ibadah kepada Allah Ta'ala mukhlisin, ikhlas, tulus. Jadi yang Allah cari dari kita semua ketulusan. Yang dicari oleh Allah Ta'ala adalah ketulusan. Itulah yang manfaat di akhirat. Itulah kata Imam Ghazali dalam Ihya. Yang manfaat itu adalah niat baik Anda. Yang manfaat itu ketulusan Anda. Dan Anda nggak bakal bisa tulus kalau nggak pernah melakukan. Ya, bisa nggak tulus? Nggak bisa. Dulu kita diajarin sekolah itu, ngaji itu biarin aja, ayah mau ngaji biarin, emang ngapain? Yang penting dia nggak biarakin ente. Walhasil, mudah. Nih sekarang kita ngaji, kita potong liter. Niat kita apa? Itu yang dipandang Allah Ta'ala.
ketulusan Anda. Ente bisa tulus, apa yang ente berikan dalam ini. Ente kalau mengaji, ente beli bensin, beli bensin nggak? Beli. Ente niatin nggak itu? Ente beli motor, apa niat ente? Maka semua itu bisa jadi amal soleh. Kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau seumpamanya amal soleh itu hanya berputar hanya kepada keperduan dan kesunahan, tentu kita celaka. Karena kita bisa reken amalan kita. Sembahyang kita 5 waktu itu pun baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Saya paling berasa 10 tahun udah mulai ya. Dulu kan enggak. Puasa kita gimana puasa kita? Seandainya amal soleh kita, kebaikan yang kita lakukan, yang fardu maupun yang sunnah, ditimbang dengan keburukan kita, kira-kira gimana itu nasib kita? Ya kan semua direken, karena semuanya direken. Emang ente pikir nggak direken? Ente berharga. Semua yang anda lakukan direken sama Allah Ta'ala. Artinya anda diperhitungkan. Jadi kalau anda merasa, kok gue nggak dianggap banget ya? Enggak, ente dianggap sama Allah Ta'ala. Kan kadang-kadang ini suka ngerasa tuh, gue hidup agak diwawin kata orang kamu gitu ya. Kok gue nggak diwawin banget jadi orang ini? Enggak, ente diwawin sama Allah Ta'ala. Allah kirim 2 malaikat kepada anda. Itu yaq'udul mutalaqqiyan anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu Allah yang bilang. Ingatlah, ada 2 yang menyertai anda, duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri anda. Artinya anda kemanapun Allah sertakan 2 malaikatnya. Semua yang anda ucapkan akan dicatat. Berarti ucapan anda berharga, berarti diri anda berharga. Sampai Allah kirim 2 malaikatnya, itu iringin 2 hambaku, aku mau tahu apa yang diucapin. Padahal Allah maha tahu. Jadi ente berharga nggak tuh? Cuman kita kadang ngerasa, kok begini amat ya, kok nggak dianggap gitu ya, di rumah, di lingkungan, di kantor, kok kayaknya gue nggak dianggap bisa nih lah. Allah menghargai anda. Sampai ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap sesuatu apapun yang kamu ucapkan kecuali ada tulisannya pada raqib dan atid. Sampai ucapan anda yang katanya lu ngomong mulu malah gue puyeng enggak, itu dicatat. Itu beruntunglah mereka yang sudah menyadari itu. Itu udah muraqabah namanya. Nah, orang-orang yang kayak begitu, maka hidupnya semuanya adalah amal soleh. Hidupnya semuanya, dia bikin rumah, lihat rumah, dia bikin rumah, pengen hormatin tamu. Ya, kalau tamu datang nyaman gitu. Itu baik, karena di antara ciri keimanan, fal yukrim. Tapi ente begitu nggak bakal bikin rumah? Insya Allah. Kan nggak bisa bohong gitu kan? Hati kita yang bicara. Ketika anda beli ini sesuatu, kendaraan, apa niat anda? Kalau anda niatnya baik, selagi itu ada amal soleh tiap hari. Ente beli baju, apa niat anda? Itu Imam Haddad yang bilang, semua perkara yang mubah bisa jadi amal soleh dengan niat yang soleh. Dan itu terbukti ketika memilikinya. Ane ini beli kendaraan, ane pengen nolongin orang. Begitu orang butuh, ente pelit, lah itu bohong niat anda. Ada orang begitu ya? Mana orangnya? Jadi itu buktinya harus jelas. Apa niat anda? Ente ngomong, ane beli ini sebenarnya niat ane kepengen bantuin orang. Begitu ente punya, ente ngebantu orang, berarti niat anda bohong. Oh iya. Sama, ane kalau dapat duit nih gaji, ane kasih ibu ane kasih orang yang ane cintai sekian-sekian. Itu niat ya, niat. Begitu punya, nggak kejadian, berarti niat anda bohong. Niat anda bohong. Maka amal soleh adalah media, sarana
Untuk apa? Untuk Anda bertemu dengan wajahnya Allah Ta'ala atau keridhaannya. Anda ngaji, apa niat Anda di rumah? Anda pengen nyari ridhonya Allah Ta'ala. Maka apa yang Anda berikan untuk pengajian ini? Hati Anda, duit Anda, kehadiran Anda, waktu Anda, kan gitu. Tergantung sejauh mana yang Anda berikan, maka Allah akan menilainya. Allah akan nilai kita semua. Emang Allah akan nilai kita. Allah asraul hasibin. Allah cepat sekali perhitungannya. Jadi jarak kita dengan surga 7 yang paling ringan kematian, maka tidak bisa selamat di dalam kematian, alam setelahnya, alam kubur, tanpa amal soleh. Dan amal soleh itu media kita untuk menuju Allah. Modal lu apa bang gitu? Sekarang kita dari dunia capek nggak? Capek ya Allah. Kadang-kadang kita harus kehujanan, kepanasan, kadang dapatnya nggak seberapa gitu kan. Belum lagi keadaan kita sekarang sekarang luar biasa ini fitnahnya, sampai kita diatur begini dan begitu. Tetapi ketika niat Anda baik, sampai disebutkan kata ulama, siapa orang maniktasaba halalan, siapa orang yang mengupayakan yang halal, liyasuna wajhahu anil masalah, dia kepengen nggak minta sama orang, nggak minta sama orang tua, nggak minta sama saudara, dia cari yang halal. Jaa yaumal qiyamah, besok dia datang di hari kiamat, wajhu kal badr, wajahnya kayak purnama. Jadi ketahuilah, letihnya Anda mencari rezeki untuk diri Anda dan keluarga Anda itu sangat berharga. Maka jangan kotori dengan menipu, jangan kotori dengan mendolimi, jangan menipu dengan keluhan. Sebab semua yang Anda lakukan itu direken dengan luar biasa. Di antara manusia yang datang di hari kiamat, bayangin wajah Anda bercahaya. Capek banget begini? Enggak capek, direken sama Allah Ta'ala. Emang di rumah aja nggak capek? Tanya yang udah ngerasain tuh. Double capek bang ya? Iya. Double. Kita jujur aja karena Ale juga di rumah. Iya. Tetapi untungnya bisa keluar ngaji. Iya. Iya. Walhasil. Nah Anda yang masih kerja, berbahagialah. Anda punya kesempatan, wajah Anda seperti purnama. Makanya sabar menghadapi semua ini. Dan Anda bisa kuat kalau Anda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diantara amalan yang Anda bisa lakukan. Sebab tahajud ya, tahajud maromana. Ya. Puasa sunnah ya. Sedekah ya. Ngaji aja mikir-mikir kebanyakan gitu. Ya. Masih mikir-mikir, banyak mikirnya. Maka usaha yang Anda lakukan, kerja Anda, bismillah dari rumah. Sebab itu luar biasa. Nggak sama orang ketika menghidupi dirinya sendiri dengan menghidupi orang lain, nggak sama. Mudah-mudahan Allah terima setiap letihnya Anda. Amin. Tapi jangan kesembayang ya. Jangan sembahyang 5 waktu, sebab itu sumber berkah. Sebab yang nanti yang lain bisa ngikutin. Jadi orang masuk kubur harus punya apa? Amal saleh. Biar apa? Biar selamat. Kemudian katanya Syekh, bila mana dia tanpa amal saleh, maka anna maraqibal bahra bila safinatin, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Ay fayyagriku gharqan, dia akan tenggelam, benar-benar tenggelam. La khalas lahu, enggak ada yang enggak selamat baginya. Illa kecuali, tapi ada kecuali nih. Ada orang kemelacin hidupnya. Enggak punya amal solehnya, ya enggak ada amal solehnya. Tapi ada orang yang bisa menyelamatkannya. Illa biman yunkidhu, ada orang yang bisa menyelamatkannya. Ada orang baik. Tapi apa iya diselamatin ente yang orang? Beruntung kalau punya anak
saleh, waladin saleh. Beruntung. Bisa nggak hari ini ketika Anda bisa mendoakan orang tua Anda, ziarah kuburnya, entah itu sebulan sekali, afdalnya si Jumat itu Jumat. Kalau sehari tiap Jumat mungkin berat, nggak bisa tiap Jumat, sebulan sekali di hari Jumat. Nggak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Nggak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nggak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, modal udah. Kalau sampai lebaran ya juga kebangetan di bocah ya. Karena yang paling berhak mendapatkan perlakuan Anda kan orang tua Anda kan. Orang tua dan keluarga. Makanya Habib Zain Smith pernah Anda sampaikan, Al-Ajib, begitu luar biasa herannya saya, ada orang sama orang lain bisa ramah, sama orang lain bisa ramah, sama temennya, sama siapa lagi, sama tukang warungnya bisa ramah, tapi sama keluarga sama anak bininya, sama orang tuanya bisa galak. Maka ketahuilah itu orang gak punya agama. Itu perkataan Habib Zain Smith. Sama orang dia ramah gitu, sama siapa lagi, sama semua orang dia ramah, tapi gila sama anak bini galak dia, sama orang tua pada melawan. Maka itu orang gak punya agama, kata Habib Zain. Serem ya. Oh, maunya ngomel, belum ngomel, nggak ada yang sedang sama dia. Tapi kalau mau orang lain sedang semuanya. Padahal yang paling berhak mendapatkan perlakuan kita yang baik mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Allah yang suruh. Karena di pundak kita ini laki-laki luar biasa, luar biasa. Amanah Allah Ta'ala luar biasa. Kita harus membagi diri kita dengan anak, bini, dengan orang tua, dengan semuanya. Walhasil, mudah-mudahan Allah berikan kebantuan dan taufik hidayah. Kecuali ada orang yang nyelamatin. Sebab banyak riwayat datang ada orang di kuburan bisa ringan gara-gara apa? Gara-gara doa, dan dilakukan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, itu ketika mati arasnya Allah goyang. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dia mati aras goyang. Kita kalau ada orang yang paling kita kagumin datang sama kita, seneng, saking senengnya itu goyang gitu. Ngopi aja, ngopi kalau lagi enak banget goyang ya. Jadi saking senengnya itu goyang gitu. Saking senengnya kopi ini enak, ini nggak bisa ngomong, enak banget dia. Luar biasa. Jadi kalau udah saking enaknya dia goyang gitu, ya Allah enak. Maka jika kan goyang kan, la ilaha illallah. Karena ruh kita sangat menikmati. Tapi jangan lama-lama, sebentar. Ya. Nafsu nggak kuat, nafsu kita nggak kuat. Harus goyang, saking rindu, senangnya dengan sahabat. Tapi kemudian ketika di kuburan Nabi, sebelum habis di kuburan Nabi bilang takbir Nabi 10 kali, tasbih 10 kali. Ya kenapa Rasulullah? Tadi aku lihat dia di kuburan masih lagi berat, maka aku takbir, aku tasbih. Sekarang ringan. Di kubur, ini sahabat harus goyang nih dia mati, tapi masih apa? Berat. Oh, kita diam-diam aja. Apa persiapan kita? Kan gitu. Apa persiapan kita? Benar nggak kita pikirin kita di kuburan? Persiapannya apa? Amal apa yang kita akan bawa? Apa bacaan Quran kita? Apa sedekah kita? Harus kita siapin dari sekarang. Kalau nggak kita siapin, nekat kita. Bacaan Quran sehari one day one juz, nggak bisa one day 100 ayat, nggak bisa 50 ayat, nggak bisa 1. minimal baca Yasin ya. Yasin baca. Minimal baca Yasin. Apalagi tabarok. Dia beda aja bang, dia tabarok aja. Udah punya modal nih, udah punya modal. Kemudian dikatakan lagi,
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mayyitu fi qabri, tidaklah seorang mati dalam kuburnya illa kal gharikil mugawis, kecuali kayak orang tenggelam minta tolong. Jadi Nabi ini yang kasyaf ya, Nabi yang tahu rata-rata orang di kuburan kayak orang tenggelam minta tolong. Tenggelam enak gak? Enggak enak. Minta tolong. Jadi keadaannya seperti itu, kecuali orang-orang khusus. Ada kitab namanya Ad-Durratul Tahirah, itu bercerita tentang keadaan manusia di alam kubur. Itu macam-macam keadaannya, tergantung sekarang di dunia. Tergantung di dunia. Kalau di dunia, semakin banyak duit Anda, semakin nyaman hidup Anda, gitu. Di akhirat, alam kubur masuk bagian pertama yang paling ringan. Semakin banyak amal soleh Anda, semakin nyaman Anda. Lalu persiapan kita apa? Gitu. Apa persiapannya? Gitu. Harusnya punya persiapan. Maka yang paling orang-orang yang bersama Allah Ta'ala itu persiapannya. Kita bangun tidur, jadi bangun tidur. Disebutkan dalam kita Al-Majjar Rabih. Kita bangun tidur, begitu bangun ngocok mata gitu ya. Kita bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Rabb, saya punya dosa yang belum bisa saya tinggalin, saya minta tolong ampunin. Itu diampunin dia. Jadi punya doa mustajab. Kalau dia bangun baca itu, baru dia bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari hatimir rusul syafi'il أنم بدر التمام القمر صلى الله على النبي محمد خير البشر حاتم الرسل شفيع أنم بدر التمام القمر صلى الله على النبي محمد خير البشر حاتم الرسل شفيع بدر التمام القمر ما الميت بقبره إلا كالغريق المغوص أي الطالب لأي غوث. Artinya orang di dalam kuburan itu seperti orang yang tenggelam minta tolong, minta ditolong, minta. Sekarang orang itu adalah ayah Anda, orang itu ibu Anda, masa Anda nggak tolongin? Orang itu ibu Anda, masa Anda nggak tolongin? Orang itu ayah Anda, kok Anda nggak tolongin? Kenapa emang? Lupa saya, lalai kita dari Allah Subhanahu. Kalau saat ini kita lupa dengan mereka, ketahuilah nanti anak kita bakal lebih lupa dari itu kita. Itu balasannya. Bukan hukum karma, emang begitu. Al jaza min jinsil amal, begitu. Balasan tergantung perbuatan. Oh iya, anak lupa. Iya, ente bakal besok dilupain lagi sama anak ente. Ada nggak yang bisa konsisten, bisa istiqomah sebulan sekali? Alhamdulillah. Apalagi tiap, nggak bisa juga. Lebaran, nangis lagi enggak? Nggak nangis, ya Allah, Pak. Tahun ini ngapa begini buat Lebaran ini? Dan mereka minta tolong, minta tolong. Nabi yang bilang, emang ibu ente wali? Emang bapak ente wali? Lah, mereka minta tolong. Kita, siapa yang nolong kita? Habib Ali kan sampaikan, laulal ahya lahlakal amwat. Kalau nggak ada orang hidup, orang mati binasa. Sebab mereka lagi menantikan pertolongan. Menantikan pertolongan.
Mereka datang tiap malam Jumat. Hai anakku yang menempati rumahku, yang kau besarkan. Hai anakku yang aku besarkan. Hari ini aku datang, mana kiriman ente? Hah? Ya kalau kita tahu apa yang Nabi tahu, nggak bisa tidur kita. Apalagi ketawa, nggak bisa. Jadi mulailah berupaya untuk apa? Untuk mengingat mereka yang mati. Sebab mereka minta tolong. Mereka minta tolong. Siapa yang bisa nolongin? Orang yang disuruh, nggak bisa. Ente yang bisa nolongin. Mudah-mudahan Allah akan kita berhidayah. Mm-hmm.